Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan ba. Asalnya bismillah, tapi hamzahnya dibuang, wadahnya alifnya juga dibuang. Wadahnya hamzah berupa alif dibuang. Lain kalau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diantarin sama ibu aja. Oh enggak, mari. Bismillahirrahmanirrahim ini diawali dengan ba. Ba ini yang disebut bi ini juga maknanya banyak. Imam Ibn Hisham dalam kitab Bughdil Labib itu ada makna 32 lebih makna ba itu. Di antaranya adalah litafassul. Di antaranya adalah litawakkul, pasrah, banyak artinya. Ada lagi katanya lil isti'anah, seperti ala dan lain-lain. Yang unik pada bismillah itu ba, bismillah. Bahwasanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk menarik manfaat dengan menggunakan bismillah, sebab kata Rasulullah itu kullu amrin libalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajdam. Setiap perkara yang baik ketika tidak diawali dengan bismillah banyak ajdam, ay munqati'ul barakah. Barokahnya itu terputus. Ini bismillah. Tapi yang jelas itu bukan sekedar jalbul manfaah wal maslahah wa jalbul khair dengan bismillah, tetapi juga kita semua diajari menolak. Raddul mafsadah, menolak kerusakan, menolak satu wasawisi syaitan, ngadepi iblis juga pakai bi juga. A'udzu billah. Bi lagi. Kemudian apa itu asalnya dari ajaran Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah kepada para malaikat itu adalah tidak ada bi-nya. Yaitu adalah baca subhanallah, tasbih. Mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tahmid alhamdulillah, enggak ada bi-nya. Nabiullah Nuh alaihi salam diajarkan dengan kata la ilaha illallah, juga tidak ada bi-nya. Kemudian juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diajarkan dengan kalimat takbir, yaitu ada Allahu Akbar, tidak ada bi-nya. Tapi kita ketika mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bi-nya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bi. Ay la quwwata illa billah, ay la quwwata fil ibadati illa bi'aunillah. Jadi tidak ada kekuatan untuk menjauh dari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali bi'aunillah, kelan pertolongan Allah. Lah, otoritasnya ada di Gusti Allah. Nah, ini bermakna otoritas penuh Allah, sehingga lafaz amanah juga karena orang beriman itu otoritasnya ada pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa akan memberikan petunjuk iman, hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada Allah yang Allah kersai. Tidak ada di dunia ini beriman illa biiznillah, kecuali kelawan izin Allah. Lah, otoritas ini maka lafaz amanah itu juga muta'addinya dengan ba. Amantu billah. Ini antara. Walaupun yang seumpama di dalam kitab di dalam Ibnu Malik, alamatul fi'li mu'adda an tasila ghairi mahsdabin bihi nahwu umil fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartu kutub. Terus wa'addi laziman bi harfi jarrin wa in hudhifa an-nasbu lil munjarri
Iya, itu sifatnya sama'i dari orang Arab. Tetapi kenapa pakai ba ini ada maksudnya. Bahwasanya amantu billah ketika dimuta'addikan dengan ba, itu adalah tidak lari dari makna wasilah dan tawakkul kepada Allah, bahwa otoritas keimanan itu ada pada Allah. Makanya bismillah kita. Bahwasanya hidup kita, seluruh mati kita dipasrahkan kepada Allah. Hidup kita semuanya adalah dipasrahkan kepada Allah. Termasuk masalah corona. Bismillah. Yusabbihu ma fis samawati ma fil ard. Corona juga termasuk tasbih kepada Allah. Kalau corona itu ya tergantung Allah aja. Kalau kata Allah pulang, pulang. Kalau kata Allah selesai, selesai. Tapi kalau kata Allah terus, ya terus. Corona itu makhluknya Allah. Jadi kalian minta sama Allah. Nah, Allah telah menurunkan garis syariat. Apa di antara syariatnya? Ada beberapa syariat dipelajari bukan dengan akal, bukan dengan otak, tapi bil ilmi, dengan ilmu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau orang cinta kepada agama, termasuk kepada agama, bidunil ilmi, akhirnya nggak karu-karuan. Sekarang ulama memutuskan, seluruh ulama, seluruh organisasi Islam memutuskan berdasarkan kajian fikih dan syariat bahwasannya di dalam di dalam memutus epidemi daripada virus corona ini, maka Jumat diganti dengan zuhur, sholatnya di sholatnya di rumah, tarawih juga di rumah. Ini nggak jadi masalah. Makanya ulama-ulama seperti Al-Azhar dan ulama yang ada di Saudi Arabia juga seperti itu, di Kuwait juga seperti itu. Itu berdasarkan kajian ilmu fikih bil ilmi. Lalu ada orang mengatakan, wah, bagaimana ini yang namanya corona kan ciptaan Allah. Justru kalau dalam musibah kita harus mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Kenapa kita disuruh menjauh dari Allah? Nah, kita tanya, memang kamu itu mendekatkan diri kepada Allah harus di masjid aja? Kenapa kalau seumpama mendekatkan diri kepada Allah harus ada di masjid? Nabi Yusuf itu dapat wahyu dari Allah bukan di masjid loh, di penjara, diibui. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di mana? Di gunung Turisina, bukan di masjid. Artinya kalau kita itu berbicara tentang masalah hukum syariat khususnya yang berkaitan dengan hifdzur ruh, menjaga nyawa, itu maka ada beberapa item-item yang disebut dengan rukhsah, darurah. Itu dibahas di dalam kajian usul fikih. Bukan barang sembarangan, bukan barang yang sederhana. Itu harus ada kajiannya, sangat dalam. Darurat itu bagaimana? Darurat syar'iyyah, hifdzul ruh wa hifdzul mal wa hifdzul amal. Yang namanya syariat itu membahas wa hifdzul irid. Membahas apa? Yaitu adalah menjaga harga diri. Itu luar biasa dijaga. Jadi bukan berarti kita itu menjauhkan diri dari rumah Allah. Jangan bicara seperti itu. Itu namanya orang cinta kepada agama bidunil ilmi. Dulu zamannya Khalifah Sayyidina Umar juga ada semacam epidemi begitu. Dan ternyata ya, termasuk sahabat Amr bin Al-As juga mengatakan kita sholat jamaahnya di rumah aja. Jadi zaman dulu dah ada. Bukan berarti harus menjauhi. Bukan berarti jangan difahami bahwa itu menjauhi masjid, menjauhi Allah. Nah, Anda pikirannya jangan seperti itu. Coba punya pikirannya apa? Mindsetnya adalah bahwasanya kita itu menjaga kesucian daripada rumah Allah, masjid, supaya jangan ada virus. Dan virus itu termasuk kotoran. Dan sesuatu yang mengandung doror, bahaya. La doror wa la diror. Itu sistem agama Islam. Kalau kalian kalau kalian pengen mendekatkan diri kepada Allah di kamar juga bisa. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, dia bermunajat juga di kamar. Jadi tidak harus di masjid. Jadi mindsetnya berpikirnya jangan sampai, dengan virus ini kita berarti harus menjauhkan diri dari rumah Allah. Bukan seperti itu. Mindsetnya diganti, dirubah. Apa? Kita menjaga rumah Allah dari virus. Kenapa? Kalau seumpama kotoran ayam saja, najis saja tidak boleh di dalam masjid. Kenapa? Karena najis mengandung bakteri. Nah, virus itu fauqal bakteri, itu asyaddu minal bakteri. Itu lebih berat daripada bakteri. Kalau seumpama bakteri saja tidak boleh, apalagi virus. Jadi jangan dilihat najis atau tidaknya, tapi segi bahayanya itu.